Pada awal abad ke-20, Eropa berada dalam kondisi yang dipenuhi ketegangan politik, ekonomi, dan militer. Banyak negara yang terlibat dalam aliansi yang saling mengikat satu sama lain, menciptakan situasi yang sangat rawan konflik. Persaingan dalam bidang industri, kolonialisme, serta nasionalisme semakin memperuncing hubungan antar negara. Negara-negara besar seperti Jerman, Perancis, Inggris, Rusia, dan Austria-Hungaria berlomba-lomba untuk memperkuat kekuatan mereka, baik dalam bidang ekonomi maupun militer. Ketegangan ini semakin meningkat akibat berbagai krisis diplomatik dan bentrokan kepentingan yang tak kunjung terselesaikan. Perang Dunia Pertama bukanlah hasil dari satu peristiwa tunggal, melainkan akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan akhirnya memicu perang global. Ketegangan yang telah lama terpendam akhirnya meledak setelah terjadinya peristiwa pembunuhan yang mengguncang dunia. Pembunuhan Franz Ferdinand, seorang pewaris tahta Austria-Hungaria, dan istrinya Ardus Sophie di Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1914 menjadi pemicu utama Perang Dunia Pertama. Pembunuhan ini dilakukan oleh Gavrilo Princip, seorang anggota kelompok nasionalis Serbia, Black Hand, yang berjuang untuk kemerdekaan Bosnia dan Herzegovina dari kekuasaan Austria-Hungaria. Pembunuhan ini bukan sekedar tindakan terorisme, tetapi menjadi simbol dari ketidakpuasan etnis Serbia terhadap dominasi Austria-Hungaria di Balkan. Austria-Hungaria menganggap peristiwa ini sebagai ancaman serius terhadap eksistensi negaranya. Dalam beberapa minggu setelah pembunuhan, Austria-Hungaria mengeluarkan ultimatum kepada Serbia, menuntut berbagai syarat yang sulit dipenuhi. Serbia yang mendapat dukungan dari Rusia menolak beberapa syarat, sehingga Austria-Hungaria akhirnya menyatakan perang terhadap Serbia pada tanggal 28 Juli 1914. Peristiwa ini kemudian memicu reaksi berantai dengan negara-negara lain ikut serta dalam perang akibat perjanjian aliansi yang telah dibentuk sebelumnya. Dalam waktu singkat, perang yang awalnya hanya melibatkan Austria-Hungaria dan Serbia berkembang menjadi konflik global yang melibatkan hampir seluruh negara-negara besar di dunia. Perkembangan industri militer. Pada abad ke-20, negara-negara Eropa mengalami kemajuan pesat dalam bidang ekonomi, politik, dan militer. Revolusi industri yang terjadi pada abad ke-19 telah membawa banyak inovasi dalam bidang teknologi, termasuk dalam industri persenjataan. Persaingan antar negara dalam memperkuat industri militer semakin meningkat, dengan anggaran besar-besaran dialokasikan untuk pengembangan teknologi persenjataan dan pembentukan kekuatan militer yang lebih besar. Setiap negara berlomba-lomba menciptakan senjata yang lebih canggih, membangun angkatan darat dan laut yang lebih kuat, serta meningkatkan kapasitas produksi amunisi dan peralatan perang. Negara-negara seperti Jerman dan Inggris bersaing dalam membangun kapal perang terkuat, sementara Prancis dan Rusia juga meningkatkan persenjataan mereka sebagai bentuk kesiapan menghadapi ancaman dari negara lain. Hal ini menciptakan ketegangan di antara negara-negara besar, memperbesar kemungkinan pecahnya konflik berskala luas.
Imperialisme. Imperialisme menjadi faktor lain yang memicu Perang Dunia Pertama. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia bersaing untuk memperluas wilayah jajahan mereka di Asia dan Afrika. Imperialisme pada masa itu dianggap sebagai simbol kekuatan dan kejayaan sebuah bangsa. Semakin luas wilayah jajahan yang dimiliki, semakin besar pengaruh politik dan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, negara-negara besar Eropa berlomba-lomba menaklukkan negara dan menguasai wilayah baru. Persaingan dalam memperoleh wilayah jajahan seringkali menimbulkan ketegangan antara negara-negara imperialis. Misalnya, Jerman yang baru mulai membangun kekuatan kolonialnya merasa tertinggal dibandingkan dengan Inggris dan Prancis yang telah memiliki jajahan luas. Akibatnya, Jerman berusaha untuk memperluas pengaruhnya dengan cara yang lebih agresif, yang pada akhirnya meningkatkan ketegangan dengan negara-negara lain. Persaingan ini menimbulkan berbagai konflik kecil di wilayah jajahan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap meletusnya Perang Dunia Pertama. Paham etnosentrisme. Paham etnosentrisme yang berkembang di Eropa saat itu juga turut memperburuk hubungan antar negara. Paham ini menganggap budaya dan peradaban suatu negara lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan persaingan yang semakin tajam di antara negara-negara Eropa. Setiap negara memiliki rasa nasionalisme yang kuat dan seringkali memandang negara lain sebagai ancaman terhadap identitas dan kejayaan mereka. Etnosentrisme ini juga memperkuat perasaan permusuhan di antara bangsa-bangsa Eropa. Sebagai contoh, Jerman merasa lebih superior dalam bidang militer dan industri dibandingkan dengan Prancis dan Inggris. Sementara Rusia menganggap dirinya sebagai pelindung bangsa Slavia, termasuk Serbia, yang menjadi alasan utama keterlibatannya dalam perang. Akibat dari paham etnosentrisme ini, berbagai perselisihan muncul dan memperuncing ketegangan yang akhirnya menjadi pemicu perang. Ketika suatu negara merasa lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya, maka kebijakan luar negeri yang diambil seringkali bersifat agresif dan konfrontatif, yang memperbesar kemungkinan pecahnya perang. Keseluruhan faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap pecahnya Perang Dunia Pertama, menjadikannya konflik global yang melibatkan banyak negara dan menyebabkan dampak yang luas bagi dunia. Perang ini mengubah peta politik dunia dan menjadi pelajaran berharga mengenai betapa bahayanya ketegangan politik yang tidak segera diselesaikan dengan cara diplomasi. Dengan memahami penyebab Perang Dunia Pertama, kita dapat mengambil pelajaran agar sejarah kelam tersebut tidak terulang kembali di masa depan.